Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Sikornya Putra, mahasiswa jurusan Teknik Informatika dengan NIM 240362324. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah desain dan analisis algoritma. Saya juga akan mempresentasikan sebuah rancangan solusi algoritma end-to-end untuk menjawab tantangan studi kasus yang diberikan, yaitu mendeteksi influencer pseudo expert yang berpotensi membahayakan. Seperti yang tertera pada modul dan soalnya, fenomena influencer yang mengaku ahli padahal tidak kompeten, terutama di bidang keuangan dan juga kesehatan, sangat meresahkan dan berpotensi memicu masalah publik yang fatal. Oleh karena itu, saya merancang sebuah sistem deteksi resiko otomatis yang saya coba namakan dengan pseudoguard. Jadi secara garis besar, sistem pseudoguard ini dirancang dengan alur logika input, proses, dan juga output. Dengan caranya yaitu pengguna memasukkan link video dan sistem akan mengeluarkan risk score atau skor resiko. Selanjutnya adalah bagian teknis, bagaimana algoritma ini menentukan seorang itu ahli atau palsu. Saya menggunakan pendekatan weight multifactor scoring atau scoring berbobot. Di sini saya menggunakan 3 modul validasi secara paralel. Yang pertama yaitu credential verification dengan bobot 40% dan saya misalkan sebagai C. Algoritma menggunakan regex pattern matching untuk memindai bioprofil mencari kata kunci gelar seperti dokter, prof, atau certified. Jika topik video terdeteksi sebagai kesehatan atau keuangan, namun tidak ditemukan gelar yang valid di database, seperti pangkalan data dikti atau OJK, sistem akan memberikan poin penalti yang besar. Yang kedua ada linguistic analysis dengan bobotnya sama yaitu 40%, menggunakan natural language processing, sistem menghitung frekuensi kata-kata absolut atau sensasional. Influencer palsu memiliki pola bahasa khas seperti sering menggunakan kata pasti sembuh, dijamin kaya, atau rahasia ajaib. Yang ketiga ada social validation, saya misalkan S, bobot 20%. Sistem memindai sentimen 500 komentar teratas. Jika mayoritas komentar mengandung kata kunci negatif seperti penipu atau hoax, ini menjadi indikator kuat adanya ketidakberesan. Semua variabel tersebut kemudian dihitung dengan rumus akhir total skor yaitu 0,4 atau 40% tadi dikali kredibilitas, ditambah 0,4 dikali linguistik, ditambah 0,2 dikali sentimen. Hasil akhirnya adalah persentase 0 hingga 100%. Untuk membuktikan akurasi algoritma ini, saya melakukan uji coba pada video viral dari Indra Kents yang berjudul "Iseng Beli Tesla Jam 3 Pagi". Tahap pertama yang saya lakukan adalah analisis kredibilitas dengan bobotnya itu 40% seperti tadi. Sistem mengekstrak identitas pengunggah, terdeteksi nama Indra Kesuma. Sistem kemudian melakukan crawling data ke database publik otoritas jasa keuangan seperti ataupun Bapeti. Hasilnya ditemukan sistem mengembalikan nilai 0 atau tidak ditemukan. Tidak ada lisensi wakil pialang berjangka yang sah, karena ini adalah konten keuangan tanpa lisensi. Algoritma ini memberikan skor penuh untuk variabel yaitu skor sama dengan 100 poin. Yang kedua adalah analisis linguistik dan juga visual dengan bobotnya sama yaitu 40% seperti tadi. Selanjutnya sistem memproses audio dan visual. Secara visual, algoritma computer vision mendeteksi objek mewah yaitu mobil Tesla yang dipamerkan secara berlebihan atau flexing. Secara linguistik, natural language processing atau NLP mencatat pengulangan kata murah banget dan iseng beli. Dalam library algoritma kami, frasa ini dikategorikan sebagai trivialization of wealth, menyepelekan kekayaan, yang sering digunakan untuk memancing psikologis korban. Jadi pada bagian ini mendapatkan 90 poin. Selanjutnya adalah tahap ketiga yaitu analisis komentar netizen dengan bobotnya itu 20%. Bagian ini tak kalah penting dari yang lainnya. Sistem ini menarik sampel 500 komentar teratas dari video tersebut. Hasil analisis sentimen menunjukkan anomali, yaitu ditemukan 40% komentar adalah spam bot dengan pola teks seperti titip dana, mentor sukses, mantap bang, lanjutkan. Algoritma menandai ini sebagai aktivitas mencurigakan. Sisanya yaitu seperti komentar netizen yang asli, yaitu hati-hati, investasi bodong, trading judi, dan juga ada beberapa komentar netizen yang lain seperti caranya gimana. Dominasi bot dan kata kunci negatif ini membuat skor risiko sosial menjadi tinggi yaitu 80 poin. Setelah ketiga variabel didapatkan, sistem melakukan kalkulasi akhir untuk menentukan risk score-nya. Rumusnya adalah total score sama dengan 0,4 dikali kredibilitas, 40% dikali linguistik, ditambah 20% dikali sosial tadi. Mari kita masukkan angkanya yaitu dari kredibilitas yaitu 0,4 dikali 100 poin tadi yaitu menghasilkan 40 poin. Untuk dari linguistik
itu 0,4 dikali 90 sama dengan 36 poin. Dan dari bagian komentar yaitu 0,2 dikali 80 menghasilkan 16 poin. Semua itu dijumlahkan yaitu 40 ditambah 36 ditambah 16 menghasilkan 92. Maka hasil akhirnya adalah 92% sesuai rancangan. Sistem langsung memunculkan peningkatan ekstrim risk pada layar pengguna. Ini memberitahu penonton bahwa konten ini memiliki indikasi penipuan yang sangat kuat dan tidak layak dijadikan referensi finansial. Dari demonstrasi tadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan algoritma ini berbasis multifaktor ini itu efektif untuk menyaring informasi. Tidak hanya mengandalkan satu sisi, sistem menggabungkan fakta legalitas, psikologi bahasa, dan kearifan massa atau komentar untuk melindungi masyarakat. Sekian presentasi tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga semoga rancangan ini bisa bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.